Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah perdana pemerintahan desa untuk mahasiswa semester 5 kelas A ya. Salam kenal, nama saya Santi Kartika Dewi. Saya akan menjadi dosen pada mata kuliah pemerintahan desa. Kita akan berdiskusi dulu tentang kontrak perkuliahan selama 1 semester dan RPS ya, rencana pembelajaran selama 1 semester. Berapa SKS pemerintahan desa ini adalah 3 SKS dengan ketentuan 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Artinya setidaknya di dalam kelas itu kamu nanti akan memperoleh 100 menit untuk teori dan 50 menit untuk praktikum. Nah, mata kuliah ini secara garis besar akan membahas pengetahuan tentang konsep, teori, pendekatan, dinamika perkembangan kebijakan dalam pemerintahan desa. Capaian pembelajaran program studinya ini adalah RPS yang terbaru dari universitas bahwa harus mencakup kognitif, afeksi, dan psikomotorik. Artinya setiap kita kuliah itu akan ada 3 tujuan. Kognitif itu pengetahuan, afeksi itu adalah karakter, psikomotorik itu kepada keahlian ya. Jadi keahlian apa yang ingin dicapai dalam setiap perkuliahan. Nah, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliahnya. Ada 3. Yang pertama, mahasiswa memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menguraikan, mendemonstrasi, mengkritik konsep asas penyelenggaraan pemerintahan di desa, penerapannya, kemudian bagaimana sistem politik demokrasi di desa begitu dan juga penerapannya, dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia. Yang kedua adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami, menguraikan, mendemonstrasikan, memeriksa, mengkritik proses pembangunan. Jadi saya bagi 2, ada teori, bicara tentang kepemerintahannya, bicara tentang sistem politik demokrasinya, bagaimana proses demokrasinya, dan yang kedua, saya pisahkan dengan proses pembangunannya, yang berbasiskan pemberdayaan desa. Sedangkan yang ketiga adalah lebih kepada psikomotoriknya, mampu mengkoreksi, merencanakan, atau merancang desa demokratis, desa wisata, pemberdayaan ekonomi berbasis desa, atau desa digital. Ini adalah bidang kajian yang akan kita bahas ya selama 14 pertemuan. Oke, ini yang sering ditanya kalau sudah soal nilai ya. Jadi tolong dipahami bahwa ini adalah mata kuliah 2/1, ada teori, ada praktikum. Total bobot teori adalah 70%. Gitu. Bagaimana cara menghitung 70%-nya gitu. Nah, saya lihat kamu lihat di kuis, ini saya kasih bobot 25%, UTS 35% dan UAS 40%. Kuis biasanya itu bentuknya pilihan ganda. Saya akan mengukur kognitif kamu gitu ya. Apakah ya ini juga sekalian evaluasi saya dalam belajar setiap pertemuan gitu. Apakah rata-rata di kelas ini baik gitu ya, memahami atau justru tidak bisa memahami gitu ya. Nah, itu. Jadi kuis itu saya buat pilihan ganda untuk memudahkan juga gitu buat saya mengukurnya. Sedangkan UTS itu biasanya soal-soal esai yang berupa teori, sedangkan UAS jadi kamu harus sudah mempersiapkan diri. Sedangkan UAS itu biasanya adalah saya akan meminta kamu untuk menulis, jadi menulis artikel argumentatif. Artikel argumentatif minimal biasanya 5 halaman dan harus ada topik masalah penelitiannya. Jadi kalau di UTS itu lebih kepada pemahaman terhadap teorinya, pada UAS itu adalah kemampuan individu bagaimana menangkap, gitu ya, capturing persoalan tentang pemerintahan desa, lalu kamu kupas dengan menggunakan teori yang sudah kamu pahami. Nah,
Kuis UTS dan UAS ini kalau dijumlahkan menjadi 100%. Namun dari 100% itu yang dihitung hanya bobotnya hanya 70%-nya saja gitu. Jadi nanti hasil dari perhitungan kuis UTS dan UAS ini yang diambil hanya 70%-nya saja dari total kuis UTS dan UAS. Masing-masing bobot kuis UTS dan UAS itu selisihnya hanya 5. Nah, berbeda dengan praktikum. Praktikum itu totalnya adalah 30%. Nah, untuk praktikum akan ada dua. Yang pertama laporan secara tertulis, yang kedua adalah presentasi. Berikut dengan tampilan PPT-nya ya, presentasinya. Sebenarnya nggak perlu pakai PPT juga sih, kamu bisa pakai banyak tools ya. Kalau sekarang kan banyak, kayak sekarang saya pakai Canva gitu, bukan pakai PowerPoint. Totalnya adalah 30%, dan biasanya saya akan memberikan informasi kepada kalian rubrik penilaiannya tuh apa aja. Misalnya dalam penulisan itu kayak gimana, bahkan pedoman praktikumnya juga nanti akan saya bagikan gitu ya. Anda bisa mengunduh di Spada. Sedangkan untuk presentasi juga rubrik penilaiannya akan saya informasikan kepada Anda. Jadi ada dua, presentasi dan penulisan. Oke, ini adalah RPS-nya, rencana perkuliahannya. Rencana perkuliahan ini ada, yang pertama kita akan membahas tentang RPS dan kontrak perkuliahan. Kemudian kita akan sedikit masuk kepada materi. Materinya tentang pengenalan desa ya, mengenai persoalan dan potensi desa. Kita akan bahas tentang mengenal desa. Jadi sebelum saya masuk bahas lebih detail gitu ya, asas penyelenggaraan pemerintahan, kemudian membahas tentang demokrasi, pembangunan ekonominya, pemberdayaan desanya gitu ya. Kita kenalan dulu deh dengan apa itu desa. Jadi saya ya tujuan dari perkuliahan ini adalah capaiannya adalah kamu mengenal, mengetahui gitu ya, memahami gitu ya, siapa sih desa ini gitu. Kemudian setelah kamu kenal, tahu, memahami siapa itu desa, kamu juga harus kenal sebetulnya. Kenal itu tidak hanya tahu definisinya aja gitu. Tapi kenal dalam artian kamu mengetahui permasalahan dan juga potensi. Ya, dan setiap permasalahan pasti ada potensi. Mereka tuh berdua saling beriringan ya, satu jodoh gitu ya, sejodoh. Jadi capaiannya itu. Jadi nanti kamu harus bisa menganalisis bagaimana potensi dan permasalahan yang dihadapi desa. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada yang tinggal di desa. Citra, Bu. Oh, Citra. Citra tinggal di desa. Nama desanya apa? Kemudian di daerah mana? Kabupaten, kota, Kabupaten Lebak, Serang, Pandeglang. Di Desa Mekarjaya di Kabupaten Lebak, Bu. Kalau di Mekarjaya, Desa Mekarjaya, ciri khas apa sih yang dimiliki di Desa Mekarjaya? Yang membedakannya dengan kota ya, kan kamu ke kota gitu ya. Apa sih ciri khasnya di Desa Mekarjaya? Ciri khasnya itu dari kultur masyarakatnya apa pemerintahan apa gimana, Bu? Semuanya aja yang bisa kamu ceritain, yang ingin kamu ceritakan. Kayak mungkin desa saya tuh lebih ke desa Islami gitu, Bu. Soalnya di setiap kampung, hampir setiap kampung itu ada pesantren gitu, Bu. Terus juga masyarakatnya kebanyakan itu ngolah kelapa sama apa disebutnya kalau kelapa itu ya? Sama itu apa namanya? Sawah. Gula, Pak. Oh, sawah. Sama Pertanian ya. Iya, Bu. Kebanyakan pengrajin gula itu ada 30%. di Mekarjaya, pengrajin gula. Di Lebak kan terkenal gula ya. Ya, gula aren. Kalau gula aren di desa saya kurang, Bu. Jadi lebih sawah ya. Kalau bagaimana ini ya, kekerabatannya? Apakah rapat atau tidak saling mengenal gitu antara warganya? Kalau namanya di kampung kita kan masih terbilang pedalaman ya, Bu ya. Jadi kalau di kampung itu masih dibilang dekat lah, Bu. Jadi hampir setiap kampung juga itu masih saudaraan gitu. Bahkan ada satu kampung yang emang dia kampungnya kecil nih, Bu. Jadi itu benar-benar dia
cucu neneknya di situ gitu, satu kampung itu rumahnya. Jadi kalau Lebaran nggak usah mudik ya, enak. Betul, Bu. Oke, terima kasih Citra. Ada lagi yang tinggal di desa? Saya Bu, saya Oh, manggilnya apa nih? Putra ya? Putra tinggal di desa apa Putra? Nama desanya? di Bunihara Bu, di Desa Bunihara, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Oh, Anyar ya. Saya pernah itu ke Cikolelet, di daerah Kecamatan Cinangka itu. Ini menarik nih, kalau Lebak kan kulturnya Cinangka. lebih geografisnya kan, kalau Lebak kan lebih pegunungan ya. Kalau kamu kan pantai ya. Gimana kalau di sana ciri khasnya di desa Putra? Kebetulan kalau saya di dekat pegunungannya Bu, Oh, dekat pegunungannya. kan di daerah pantainya. Oh Iya, 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 iya. Meskipun namanya Anyar tapi ada gunungnya ya. Oh, oke, oke. ada. Kalau di sana gimana ininya, Eh, kulturnya gimana? Pemerintahannya dan kalau seterusnya. kulturnya sih Bu, iya, kalau kulturnya sih di desa saya sendiri mayoritas dari saling kerabat gitu Bu, Oh iya, iya. dan rasa Sama kayak Citra kekerabatan gitu, juga sama ya. Jadi ya sangat saudara kental. tinggal di tempat yang sama gitu. Ya, Bu, seperti itu. Kalau mata pencahariannya di sana apa? Masih mengandalkan alam kah Kalau atau ada pencarian perdagangan? kebetulan di sana macam-macam Bu, di desa saya itu ada yang kerja di pabrik juga ada, karena kan dekat industri juga ya Bu ya. Terus yang petani juga ada, terus yang pedagang sayur juga kebetulan ada Bu, gitu. Tapi mayoritasnya pekerjaannya apa? Apakah jadi buruh pabrik gitu? Di sana ada pabrik apa? Mayoritasnya di itu Bu, kawasan industri Chandra itu, Chandra Asri. Oh, Chandra Asri. Iya, AS. iya, iya, iya. Pencariannya ke daerah situ sih Bu. Jadi kalau jumlah petani yang kebun itu berkurang, semakin berkurang, atau misalnya dulunya banyak jadi berkurang, atau emang dari dulu nggak ada gitu? Nah, kebetulan berkurang Bu, ya benar. Karena ada industri itu, petani itu pada larinya ke pabrik-pabrik itu. Berarti secara perekonomian di sana lebih baik desanya karena ada industri, atau justru ya gini-gini aja Bu, nggak ada perubahan gitu? Enggak Bu, justru perubahannya besar Bu. Apalagi setelah jalan-jalan di desa tuh bagus Bu. Jadi larinya tuh pada pabrik itu Bu. Gitu. Oke, oke, Perubahannya besar oke. Bu. Terima Pas kasih Putra. iya Bu, sama-sama. Terima kasih Putra, itu perbedaan yang menarik ya. Ada desa yang di Putra ada apa, sudah dekat dengan industri ya, dengan kawasan industri. Sedangkan kalau Citra itu masih apa, pertanian. Ya kalau misalnya kita simpulkan di sini, kalau desa itu sifatnya lebih homogen gitu ya, kekerabatannya lebih rapat. Jadi kalau disebut dengan homogen itu adalah jenis orangnya sama gitu ya, keyakinan terhadap normanya sama, kemudian mata pencahariannya juga mirip-mirip gitu, tidak variatif, kemudian asal-usul warganya juga sama, sukunya sama gitu. Berbeda dengan yang di kota, tadi Iqbal berbagi bahwa ada orang Sumatera, luar Jawa gitu ya, bukan hanya orang Cilegon aja, bahkan ada dari Jakarta gitu ya. Nah itu perbedaan pertama yang bisa kita simpulkan. Nah, yang kedua, mata pencahariannya kalau di desa itu sangat bergantung kepada alam gitu, dan sifatnya homogen. Misalnya petani beras, kaitannya nanti kalau nggak kayak gini, misalnya nanam kelapa, berarti kalau nanam kelapa yang dijual kelapanya, nanti ada lagi penjual daun kelapanya gitu. Jadi mata pencahariannya homogen gitu ya, yang apa, memiliki ciri-ciri bergantung kepada alam. Sedangkan
dan jenis pekerjaannya itu tidak terspesialisasi. Kalau di kota itu variatif dan terspesialisasi gitu. Jadi kompleks. Misalnya kalau di kota kita nemu pembantu rumah tangga, mungkin kalau di desa nggak butuh pembantu rumah tangga gitu, karena tinggal nitipin aja gitu kan, di depan saudara, di belakang saudara, samping saudara, kayak gitu. Kemudian mungkin kalau di kota ada supir pribadi gitu kan, ada ya pekerjaan-pekerjaannya lebih terspesialisasi gitu. Kesimpulan yang kedua tadi, ternyata meskipun namanya desa gitu ya, desa itu tidak sama bentuknya, variatif. Ada desa yang lebih kental nilai normanya, kekerabatannya, lalu ada desa yang sudah transisi. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat yang selanjutnya disebut sebagai desa. Nah, jadi lihat ini ada desa adat. Jadi ini untuk mengakomodir variasi desa yang ada di lapangan tadi. Nah, harus memiliki batas wilayah gitu. Setelah ada batas wilayah, juga ada urusan pemerintahan. Berarti dia punya pemerintahannya sendiri. Nah, kemudian di sini ada urusan pemerintahan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat. Artinya di sini bisa jadi struktur pemerintahan desa di satu lokasi itu berbeda dengan struktur pemerintahan desa yang lainnya. Makanya itu dikenal dengan desa adat. Nah, kemudian di setiap desa itu ada hak asal-usul, ada hak tradisional gitu ya, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebenarnya payung utamanya ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada pasal yang mengakui tentang hak asal-usul bangsa Indonesia. Nah, hak asal-usul bangsa Indonesia itu letaknya di desa. Oke, nah sebenarnya apa sih gambaran desa bagi kalian? Saya ingin nanya coba sama Jenal Mustaqim. Kalau Jenal Mustaqim menggambarkan desa tuh kayak gimana sih? Desa itu terbelakang, desa itu maju. Kalau Jenal sendiri kayak gimana? Halo Jenal, are you there? Oh ada, silakan Jenal. Kalau Jenal gambaran desa tuh kayak gimana? Desa itu udah internet masuk desa Bu gitu. Kalau Jenal kayak gimana? Silakan sharing. Ya, di desa saya sih internet udah masuk sih Bu, dan udah mulai berkembang juga. Karena Desanya yang di tadi mana? Jenal desa apa namanya? saya dari desa Kaduberem, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Oh, Kabupaten Serang, menarik. Iya. Jadi bagaimana Jadi desa di wilayahmu? Maju kah? Atau yang maju apanya? Yang masih terbelakang atau kemundurannya apanya? Silakan. untuk maju sekarang karena ada pasar baru di Padarincang itu di desa Kaduberem, jadi yang tadinya mayoritas petani agak mulai bergeser ke jadi pedagang di pasar gitu Bu. Karena desa saya itu dulunya terkenal dengan petani bunga sedap malam. Cuma sekarang udah mulai tertinggal gitu. Itu beralih sih. profesi menjadi apa? Jadi ya kebanyakannya jadi ada yang pergi ke kota atau sekarang lebih ke pedagang gitu karena udah punya lahan pasar gitu. Itu Bu. Urbanisasi gitu ya? Jadi mereka Iya. lebih ke kota. Oh, oke. Kalau ke kota Iya. biasanya jadi apa? Ojek gitu atau ke kota ini kemana? Ke Jakarta atau kemana? Bisa Ke ke Jakarta, Tangerang? Serang, Cirebon sih. Iya. Ke kota gitu. Oke. Terima kasih Jenal. Ada lagi yang mau ini berbagi? Fatimah Zahra Desliza. Fatimah, namanya sama kayak anak aku, Fatimah. Kalau Fatimah kayak gimana? Iya Bu, gambaran tentang desa ya Bu. Menurut saya gambaran tentang desa tuh di mana suatu wilayah masih melekat atas adat istiadatnya sih Bu. Dan itu tuh tergantung desanya itu
maju atau enggaknya tergantung dari masyarakatnya itu juga. Kalau di Fatima sendiri, kalau menggambarkan desa, maju atau tidak maju gitu? Dari pengetahuanmu deh, pengetahuan umummu gitu. Pengetahuan saya tergantung pemerintahannya, Bu. Kalau gitu bisa nggak? Ini sepengetahuan kamu aja, kamu tergantung. melihat sehari-hari gitu. Iya. Ini bukan pertanyaan benar salah sih. Menurut saya masih belum sih, Bu. Yang terbayang apa yang belumnya? Misalnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, gitu. Apa yang terbayang oleh Fatima? Menurut saya tentang pendidikannya juga masih belum merata sih. Karena mungkin dari sisi dari pemerintahannya belum bisa membagi rata atas kesejahteraan dari masyarakatnya yang ada di desa itu sendiri. Oke, terima kasih Fatima. Iya, memang menjadi persoalan ya untuk pemerataan pendidikan. Alferali, kamu punya pendapat? Iya, Bu. Bagaimana gambaran desa bagi kamu? Kalau gambaran desa sih ini sih, Bu, yang paling terlihat ya menurut saya dari mata pencahariannya, Bu, yang masih masih bergantung dengan alam, Bu. Kayak menurut kamu desa itu maju kah? Kalau desa sekarang tuh maju atau masih sama aja kayak dulu gitu? Terbelakang, miskin gitu, gimana? kalau saya melihatnya, kalau saya melihat desa di daerah Tirtayasa ya, ke tempat KKM saya, itu menurut saya masih terbelakang, Bu, dan juga beberapa teman-teman saya juga yang mereka di daerah Lebak sana juga masih ada beberapa desa yang menurut mereka itu masih terbelakang, tapi berbeda dengan desa-desa yang ada di Jawa Barat. Kayak di saya kan tinggal di Desa Uyah, Kelurahan Citerep, Kota Cimahi. Nah, itu sudah untuk mata pencariannya sudah lebih maju, Bu. Jadi kalau menurut saya tergantung sama pemerintahannya lagi sih, Bu. Pemerintahan apa berarti ya? Pemerintah daerahnya berarti, Bu. Oke. Terima kasih Alferali. Jadi memang gambaran desa ya dari tahun ke tahun. Ini saya peroleh dari laporan dari Budiman Sujatmiko di tahun 2015. Kita pernah ngadain kuliah umum tentang pertama kali itu saya bikin untuk undang-undang desa ya, sosialisasi tentang undang-undang desa. Ya, problem tentang desa itu memang dari tahun ke tahun itu adalah tentang kemiskinan, urbanisasi, kurang dari sisi infrastruktur, sarana dan prasarana gitu ya, baik sarana transportasi, infrastrukturnya gitu, jalan gitu, ataupun suprastrukturnya, pemerintahannya, capability-nya gitu. Dan kerusakan alam ya biasanya juga. BPS ini di tahun 2021, saya belum update ke 2022, penambahan jumlah penduduk miskin itu selalu ada letaknya di desa gitu. Ya, gini hasil BPS di tahun 2021 gitu ya, ada 27,55 juta jumlah penduduk miskin. 25 juta tuh penduduk miskin letaknya di desa. Jadi ada juga penduduk yang miskin letaknya di kota, tapi kita lihat perbandingannya. Kalau kita lihat perbandingannya, statistiknya, kemiskinan di desa, kita lihat di sini, itu selalu lebih tinggi dibandingkan kemiskinan di kota. Gitu. Ini adalah permasalahan yang dihadapi oleh desa dari tahun ke tahun. Kita lihat dari tahun 2006 sampai tahun 2016 saja misalnya, itu selalu ada di desa. Nah, di tahun 2021 yang ini, letaknya juga lebih besar di desa. Nah, mengapa demikian gitu? Mengapa sih kemiskinan itu selalu letaknya lebih banyak di desa? Kita lihat perbandingannya. Lihat perbandingan gap kemiskinan. Ini perkotaan di sini. Nah, jadi di sini, sedangkan pedesaan tuh di atas, lebih tinggi. Jauh banget ya ininya persentasenya. Pertanyaannya, mengapa sih desa identik dengan kemiskinan? Ada yang bisa jawab nggak? Mengapa sih desa itu identik dengan kemiskinan? Bu Akbar. Silakan Akbar. Iya, Bu, menurut saya sih kenapa identik dengan kemiskinan, karena mungkin
masih rendahnya dari sumber daya manusianya Bu ya, keterbelakangan entah itu dari pendidikan, karena biasanya mayoritas itu yang masih di desa itu kayak pendidikan tuh jarang banget yang sampai misal SMA atau sampai SMP, bahkan kayak SD aja jarang kayak gitu. Jadi mereka juga masih keterbelakangan dari pendidikan, sehingga untuk mencari pekerjaan itu seperti kayak pekerjaan yang membutuhkan pendidikan itu kayak sulit. Akhirnya mereka hanya bisa bergantung pada alam kayak itu, seperti petani, nelayan dan lain sebagainya. Mungkin itu sih Bu. Oke, terima kasih Akbar. Pertanyaan saya terhadap tanggapan saya terhadap Akbar. Brainstorming lagi buat teman-teman. Kenapa mereka tidak mampu, atau kenapa terjadi keterbelakangan, atau mengapa sumber daya manusia kapasitasnya kalau di desa itu dari sisi pendidikan itu lebih rendah? Apa yang menyebabkan mereka nggak bisa sekolah gitu? Silahkan. Mungkin menjawab Bu. Mangga Citra. Ya, kalau menurut saya pribadi ya Bu ya, sepengetahuan saya tinggal di desa gitu. Sebenarnya mereka nggak sekolah atau nggak pendidikan tuh bukan karena latar belakang dari uang sendiri gitu. Karena mungkin teman-teman tahu ya, sekarang juga pemerintah desa udah menyediakan kayak mereka menjual bahan-bahan dari alam itu nggak di situ mulu gitu. Karena kan harga jual di tempat sama harga jual kita jual di daerah lain itu bakal bedanya jauh kan harganya gitu. Kalau dijual di tempat lain kan lebih mahal dan otomatis mereka dapat uang yang mereka itu kenapa nggak pendidikannya atau nggak sekolah kayak lanjut SMA, paling mentok-mentok di SMP atau SD gitu tuh. Karena pikiran mereka adalah lebih baik uang itu disimpan, dibeliin ke tanah-tanah lagi gitu, daripada mereka harus sekolah. Mereka tuh mikirnya kalau sekolah tuh Bu ngabis-ngabisin duit doang gitu. Itu Bu. Jadi bukan karena mereka nggak punya duit, mereka tuh di rumahnya tanahnya banyak, emasnya banyak. Apalagi kalau di desa kan ada pabrik pongkor ya di Cikotok gitu, emas. Mereka tuh banyak emasnya, duitnya gitu, ladangnya itu, cengkeh kan apalagi mahal gitu, karet mahal. Cuman mereka pikirin tuh daripada gua pakai buat sekolah gitu, nyekolahin anak, nyekolahin saudaranya gitu, lebih baik dimakan, dibuat disimpan uangnya gitu. Padahal kalau disimpan juga kita nggak tahu mereka simpan buat apa gitu. Toh juga kalau misalkan mati nggak dibawa juga gitu kan Bu, kalau misalnya kita berpikir logikanya gitu. Tapi mereka tuh bener-bener yang pikirannya sekolah tuh ngabisin duit, padahal kayak pemerintah aja kayak dari saya sendiri tuh sering ada sosialisasi gitu ke masyarakat, kayak misalkan kita ngasih tahu nih kalau di sekolah tuh kayak SMP, SMA gitu banyak kan yang gratis gitu sekolahnya, kayak sekarang apa tuh seragam gitu dikasih gratis untuk mereka benar-benar yang nggak punya, tapi mereka tuh nggak mementingin itu, bodo amat gitu mau gratis mau enggak, yang penting cina sekolah mah nomor sekian, cina yang penting mah harta teh banyak gitu. Pemandang saya. Tapi jumlah masyarakat yang kaya di desanya banyak nggak sih? Lumayan Bu, tapi mereka tuh kayaknya kayak digabah Bu. Ibu tahu kan gabah kayak tahu. Sebelum padi gabah dulu, iya. Ya mereka kan, tapi tuh di desa sendiri kan ya mungkin di desanya Citra sekarang sudah berkembang ya perekonomiannya, alhamdulillah gitu ya. Tapi kemudian masih banyak desa-desa yang masih dealing with the kemiskinan gitu. Lihat dari data yang tadi. Ya, kira-kira masalah dasarnya itu, kenapa mereka masih terjebak dalam kemiskinan? Kalau misalnya ya jumlah orang yang di sekolah sedikit, gitu. Jumlah infrastruktur puskesmas masih jauh dari kami, gitu. Kesehatan susah diakses, gitu. Atau teknologi pertanian kami nggak punya. Kira-kira masalah dasarnya apa? Desa masih terjebak urusan kayak gitu. Izin menjawab ya Bu, mungkin bisa dari pemerintahannya juga Bu, soalnya jujur aja kalau misalkan dari kayak tadi yang Ibu bilang kesehatan gitu ya, puskesmas kita tuh kayak nempuh jarak ke puskesmas itu sekitar 1 jaman gitu Bu, karena di desa ada bidan, cuman mereka bayar gitu, enggak yang kan misalkan kan kita bisa pakai akses gitu ya, mereka bayar dan harga bayar itu mahal banget Bu, sekali berobat ya Bu, kayak langsung 300.000, 500.000. Jadi masyarakat lebih baik milih jadi nanti aja besok pagi nahan sakit, besok pagi ke puskesmas di kecamatan gitu, daripada harus ke bidan desa yang harga bayarnya itu mahal gitu Bu. Mungkin itu kurang edukasi dari pemerintahnya juga, karena kan masyarakat mah maksudnya mereka kayak di tempat saya kan sinyal juga nggak ada Bu, mau nonton di internet atau YouTube juga masalah edukasi buat masyarakatnya nggak bisa gitu tuh, karena nggak ada sinyal. Kalau pemerintahnya nggak mengayomi mereka atau ngasih tahu mereka, ya mereka nggak ada arah gitu sebenarnya, karena kayak
orang-orang yang sekolah aja tuh kebanyakan mereka udah sekolah nih, nggak tinggal di situ lagi Bu, jadi milih untuk tinggal di luar kota gitu. Karena saya sendiri juga merasanya gitu, kayak gue ngapain di sana juga sebenarnya. Karena udah dibilang kalau anak sekarang mah udah nggak sefrekuensi lah gitu Bu. Tapi untungnya ya, semenjak 2000 berapa ya pemilihan kemarin 14 itu tuh kita udah mulai ya pemerintahnya tuh jadi kan kalau sebelum-sebelumnya tuh di desa saya tuh kalau milih kepala desa nih Bu ya Jaro, kan di sana sebutnya Jaro Bu. Itu tuh kayak sistem kekeluargaan Bu, misalkan kayak nih gue nih keluarga lo nih, ini dikasih nih 100.000 uang gitu, pilih ya gitu. Tapi nanti mereka pas udah jadi tuh Jaronya nggak ada Bu. Nah semenjak Jaro yang sekarang tuh kayak ada perubahan ya? Ada perubahan Bu, jadi emang Jaro ini nih benar-benar sekolah gitu. Terus juga dia benar-benar sekolah gitu, terus juga emang ada skill buat memimpin, ada perubahannya. Jadi masyarakat sekarang udah mengerti kayak oh berarti uang 100.000 kemarin itu nggak bermanfaat buat gua ke depannya. Sekarang gua milih benar-benar terbukti gitu ekonomi, dikasih tahu kan jual gabah kemana gitu, kopra kemana, terus juga setiap ada yang ngurus ya? Iya betul Bu, ada yang ngurus ya. Iya di desa itu rame gitu. Jadi itu edukasi dari pemerintahnya sendiri sebenarnya kalau di desa Bu, karena kan bisa disebut orang desa itu kalau kata orang sono butong gitu. Apa itu butong? Butong tuh kayak mereka nggak kenal dunia luar gitu Bu. Kayak udah hidupnya terkukung pagi ke sawah, pulang ke sawah, gitu. Ya. Nah, sebenarnya kita bisa lihat setback ke belakang tentang desa. Kenapa desa selalu terkurung dengan kemiskinan gitu. Kalau kita lihat dari ini macet. Nah, sip. Jadi mengapa desa itu kemiskinan? Jadi ada bukunya Nurholis, Profesor Nurholis, yang judulnya tentang pemerintahan semu. Di lembaga desa, sejak zaman penjajah Belanda, bahkan dari zaman kerajaan ya, penjajahan Belanda, kerajaan Jepang, sampai dengan sekarang itu lembaga desanya ya, pemerintahannya itu belum berubah. Di lembaga desa itu tidak beranjak dari lembaga masyarakat yang dikooptasi oleh negara. Jadi, lembaga desa atau pemerintahannya lembaga desa ini gitu ya, berfungsinya itu hanya sebagai mediator, mobilisator, dan pengawas atau watchdog penduduk. Nah, si lembaga desa ini tidak dijadikan sebagai lembaga publik yang tugas utamanya adalah public service atau pelayanan publik. Mengapa? Karena struktur organisasinya sangat sederhana, hanya terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan dibantu oleh 6 sampai dengan 9 staf. Semuanya bukan aparatur sipil, tapi pengurus lembaga semi formal antara komunitas dan lembaga negara. So, kalau berdasarkan hasil temuannya Profesor Nurholis, ya, dia menangkap bahwa persoalannya letaknya ada pada pemerintahan di desa. Pemerintahan di desa, menurut beliau, itu tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk melakukan public services. Ya, yang kalian lihat desa yang sekarang, yang kalian nampak, gitu ya, kecuali desa adat yang memiliki struktur pemerintahan yang berbeda, itu biasanya lembaga masyarakat, lembaga pemerintahnya hanya memiliki struktur organisasi yang sangat sederhana, terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, dan dibantu oleh 6 sampai dengan 9 staf. Oleh karena itu, Profesor Nurholis mengatakan bahwa yang kita kenal sebagai pemerintahan desa itu adalah sesungguhnya adalah bentuk pemerintahan palsu atau disebut dengan pseudo government. Dari hasil indeks desa gitu ya, pertumbuhan desa gitu, IDM gitu, indeks desa membangun, apa saya lupa singkatannya, IDM ya, indeks desa membangun itu Kemendesa melakukan survei dan ternyata ini adalah perbandingannya dari tahun 2022 yang warna orange. Kamu bisa lihat ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tipe desa yang disebut desa sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri. Dari hasil klaim pemerintah bahwa dari 72.000 sekian desa sudah berkembang dari desa yang tertinggal gitu ya, menjadi desa yang maju dan berkembang.
Kalau di tahun 2015 misalnya ada 13.000 desa sangat tertinggal, sekarang desa sangat tertinggal ini naik kelas menjadi desa tertinggal saja atau desa berkembang, dan ada kenaikan sekitar 2.000 desa yang dulu itu sangat tertinggal gitu ya menjadi mandiri. Artinya dia udah bisa hidup sendirilah, sudah bisa mensejahterakan perekonomian masyarakatnya. So, apakah ada perubahan yang adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014? Iya, ada perubahan. Desa dengan adanya otonomi desa dan demokrasi lokal kemudian bisa berkembang dan mandiri tanpa lagi harus bergantung kepada belas kasihan pusat maupun daerah. Nah, ternyata keberpihakan negara itu bisa mampu menjawab tentang kungkungan kemiskinan. Tapi menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya sebuah desa dengan adanya otonomi desa dan demokrasi lokal itu bisa menjadi desa mandiri. Dari hasil riset yang dilakukan oleh TIFA dan IRE gitu ya, itu ditemukan bahwa untuk saat ini memang desa-desa yang maju itu amat sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang transformatif. Yang seperti tadi Citra katakan, kalau jaroknya nggak peduli sama kita, ya udah deh gitu. Desanya nggak maju. Tapi sejak jarok itu terpilihnya jarok yang baik gitu. Nah, itu akan memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat.